misalnya itu rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan membuka jalur negosiasi dengan Amerika Serikat setelah serangan yang terjadi pada Sabtu 28 Februari. Peluang perundingan dinilai semakin tertutup menyusul tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam rangkaian serangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani saat menanggapi laporan media internasional yang menyebut dirinya akan bernegosiasi dengan AS melalui mediasi Oman. Melalui akun X pribadinya pada Senin 2 Maret 2026, Larijani menegaskan Iran tidak akan berunding dengan Washington. Sosok yang disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Khamenei itu juga mengkritik Presiden AS Donald Trump. Ia menilai kebijakan Trump telah menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam situasi berbahaya dengan pendekatan yang dinilai tidak realistis. Larijani menuding langkah Trump telah menggeser slogan America First menjadi keperpihakan pada kepentingan Israel. Ia menilai kebijakan tersebut berisiko mengorbankan tentara Amerika demi ambisi Israel, sekaligus membebani keluarga militer AS. Menurutnya, seluruh serangan yang kini dilakukan Iran merupakan bentuk pertahanan diri setelah negaranya dibombardir oleh AS dan Israel. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran tidak memulai agresi. Iran mengklaim sebanyak 560 personil militer Amerika Serikat tewas atau terluka akibat serangan yang dilancarkannya ke sejumlah pangkalan AS di kawasan. Namun, Washington menolak angka tersebut pada 2 Maret. Komando Pusat AS hanya mengonfirmasi 3 tentara tewas dan 5 lainnya mengalami luka serius. Sebelumnya, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran pada Minggu 1 Maret menyatakan serangannya terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di berbagai wilayah telah menimbulkan sekitar 560 korban di pihak militer AS, baik tewas maupun terluka. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Operasi Janji Sejati 4. IRGC menyebut gelombang ke-7 dan ke-8 serangan rudal serta pesawat nirawak menargetkan fasilitas Amerika dan Israel. Militer AS juga mengakui adanya sejumlah cedera ringan termasuk gegar otak dan luka akibat pecahan peluru. Beberapa personil dilaporkan telah kembali bertugas. Juru bicara CENTCOM menolak klaim Iran mengenai ratusan korban dan menyebut angka tersebut tidak benar. Hingga kini, jumlah korban dari kedua pihak belum dapat diverifikasi secara independen. Meski demikian, perbedaan mencolok antara klaim Iran dan pengakuan resmi Amerika memunculkan spekulasi terkait strategi
pengelolaan informasi selama konflik berlangsung. Di sisi lain, Iran juga dinilai berpotensi membesar-besarkan angka korban guna memperkuat narasi dampak serangan dan Skincare andalan pejuang 9 to 6 ala Lazadians? Hai Kak, sorry ganggu. Pemirsa, rudal balasan Iran menembus jantung pertahanan Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Timur Tengah. Iran menegaskan sejumlah pangkalan itu sah sebagai target balasan sebab Amerika Serikat dan Zionis Israel telah menyerang wilayah kedaulatan Iran. Kami ajak Anda melihat sejumlah pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target sah yang disampaikan oleh Iran sebagai target sah serangan balasan. Rudal Iran tembus jantung pertahanan Amerika Serikat. Kami akan tunjukkan kepada Anda sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi target rudal balasan Iran. Di antaranya pemirsa, Iran menargetkan markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Ini posisinya ada di sini pemirsa, di Bahrain. Kemudian untuk wilayah lainnya yaitu di Al-Udeid Airbase di Qatar. Ini Al-Udeid Airbase di Qatar juga menjadi sasaran atau target balasan dari Iran. Berikutnya di Uni Emirat Arab dan juga di wilayah lainnya seperti di Kuwait, pemirsa. Di Kuwait menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Al-Salem Airbase Kuwait. Sementara itu Iran juga menargetkan Al-Dhafra Airbase di Uni Emirat Arab. Posisinya di sini pemirsa. Lalu ada pula Prince Sultan Airbase di Arab Saudi. Kemudian wilayah lainnya juga di Irak pemirsa. Di Irak ada di wilayah Muwafaq Salti Airbase di Yordania dan Al-Harir Airbase di Erbil, Irak. Ini adalah pangkalan Amerika Serikat yang menjadi target sah Iran atau target balasan dari Iran. Dari Bahrain, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Yordania, hingga Irak. Lalu pemirsa, bagaimana dinamika terkini pasca serangan balasan Iran? Kami akan ajak Anda bergabung dengan kontributor Metro TV Ismail Amin. Selamat siang waktu KUM Iran, Ismail. Ya, selamat siang Mbak Eva. Iya, Ismail, Iran berhasil menargetkan pangkalan AS di Timur Tengah seperti yang tadi saya paparkan, dan sebagai target sah itu yang disampaikan dan ditegaskan berulang kali